Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya Agus Sulistyo bersama rekan saya Hidayat. Kali ini saya akan menghadirkan kandidat calon RW 10 khususnya di Pondok Mahatta, yaitu Bapak Habib Ahmad Taufik ya Pak ya. Sini kita langsung aja ya Bib ya. Pertama-tama yang sebelum-sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bib bisa hadir untuk meluangkan waktunya di acara podcast kami kali ini. Dan kami berharap untuk Habib memperkenalkan ke sahabat Mahatta Entertainment Bib untuk profil-profil apa yang Habib utarakan nanti di sini. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya perkenalkan, saya Habib Ahmad Taufik Al-Musawa. Lahir di Jakarta 13 Juni 1964. Masuk di Mahatta 1994. Jadi udah lama juga saya berkecimpung dengan masyarakat Mahatta. Dan istri saya 1, anak saya 3. Dan saya pernah bekerja di konsultan minyak di Balongan. Setelah itu saya usaha sendiri. Di Balongan itu hanya 1 tahun, tapi saya langsung mendirikan perusahaan sendiri. Tapi perusahaannya bukan di Jawa, tapi di Kalimantan. Dalam bidang perkayuan. Istilahnya perkayuan yang wangi-wangi gitu. Dan setelah itu ada COVID, saya berhenti di Kalimantan. Saya konsen untuk usaha di Tangerang. Saya buka pabrik di Legok. Tapi dalam suasana sekarang ini karena adanya konflik Israel-Palestina, makanya agak tersendat untuk usaha saya. Ada sedikit pertanyaan Bib ya. Apa yang mendorong Habib untuk menjadi kandidat RW 10 ini Bib? Istilahnya termotivasi gitu kan, untuk menjadi calon ketua RW 10. Motivasi saya ya, ingin mencalonkan diri sebagai ketua RW sebenarnya sejak periode yang lalu. Karena periode yang lalu saya masih mundar-mandir ke usaha saya di Kalimantan, maka itu saya tidak bisa mencalonkan dan takut kecewa kepada warga Mahatta. Maka itu, dan yang sekarang saya usaha ada di Tangerang, dengan hati nurani dan dorongan dari hati yang dalam, melihat situasi di Mahatta dan dorongan sendiri melihat situasi di Mahatta, makanya itu saya mencalonkan diri untuk Mahatta yang lebih baik. Ya. Jika nanti Habib terpilih menjadi ketua RW 10, kira-kira skala prioritas utama yang Habib lakukan di lingkungan RW 10 itu apa? Prioritas utama melihat daripada keuangan dulu. Ya. Kita mau evaluasi keuangan, setelah itu dari sektor kebersihan, sektor keamanan, sektor ketertiban.
Awalnya itu ya 3 serangkai itulah. Akan apa namanya ya, kita perhatikan, evaluasi benar-benar. Menurut pandangan Habib, masalah keamanan, kebersihan dan ketertiban itu menurut Habib itu gimana, Habib? Sebenarnya masalah keamanan itu belum maksimal. Kemungkinan kita lihat nanti kemungkinan income atau gaji yang diberikan kepada pengurus RW ke pekerja keamanan, atau memang dari sektor individu keamanannya yang kurang baik. Jadi kita lihat dalam prinsipnya itu. Kalau untuk kebersihan ya mungkin kita kembalikan lagi kepada warga masing-masing. Warganya maunya apa? Maunya bagaimana untuk penanganan kebersihan ini? Selalu kita kedepankan musyawarah. Kalau ada informasi ataupun masukan dari warga ke RT, nanti ke RW, kita godok sama-sama dengan RT keseluruhan, baru kita cetuskan. Bagaimana caranya yang lebih baik daripada yang sekarang gitu. Di lingkungan kita kan masalah penempatan sampah itu, Beb. Dilihat dari etika dan estetikanya, plastik padahal udah dicantolin ke pagar masih aja jebol dan berantakan. Sementara dari pihak pengangkut sampah, ya pokoknya diambil pasti aja bekas sampah-sampah itu nggak dibersihkan gitu, Beb. Nggak maksimal lah kerjanya. Itu kalau menurut Abi gimana tuh, Beb? Maka dari itu kita mesti ada input dari masyarakat, warga. Bagaimana cara petugas kita mengatasi, seperti kalau dia nggak suka ngangkat yang jatuh-jatuh itu bagaimana, begitu. Nanti kita sebagai RW, kalau saya terpilih, saya akan tegur. Kedua, masalah gimana sistemnya, itu pun kita minta informasi dari bawah, dari warga. Kita tidak bisa juga memutuskan sesuatu yang sifatnya penanganan sampah. Karena kalau misalnya sampah ini, kembalikan lagi model lama, ditaruh aja di depan, begitu. Kita kan ada juga warga di depan. Kita harus bermusyawarah semuanya. Jadi kembali semuanya itu harus ada musyawarah. Nanti segala sesuatunya dicetuskan dengan hasil musyawarah dan kita enak jalan kerjanya begitu. Gitu. Kalau sampah itu khusus sampah dapur aja, sedangkan sampah itu nggak dapur aja kan, Dwi? Nanti ke depan kita ada perubahan. Kalau misalnya begitu, ya kita harus kasih informasi kepada petugas sampahnya. Sampah tetap harus diangkat. Iya, apabila itu styrofoam, apabila itu kayu-kayu, apabila ini namanya sampah, ya memang petugas sampah ya harus diangkat, dibersihkan. Jangan pilih-pilih. Gitu. Kalau kita pilih-pilih nanti ada yang ditinggalkan, ya nanti jadi masalah, begitu. Nah, saya inginkan nanti yang ke depan ini mau ada perubahan semuanya, dari struktur, dari kepengurusan yang komitmen dengan pekerja sosial di RW, dan kita mau rangkul siapa yang mau nanti RT kita rangkul siapa yang mau menjadi pengurus RW. Dengan kata lain, ya kita kerja sosial untuk lingkungan kita, tempat tinggal kita masukkan ke pengurusan. Begitu. Jadi bukannya
ya petugas sampah lagi yang kita harus tatar lagi, kembali lagi. Jangan pengurus RW yang mengatakan itu yang ini jangan diangkat, jangan diangkat. Oh, seluruh sampah itu. Seluruhnya sampah harus diangkat. Iya, harus begitu. Kecuali berat ya, kecuali pohon-pohon ya. Ya, yang besar-besar. Yang besar-besar dia mungkin tidak bisa ngangkat begitu. Itu harus dikoordinasikan. Tapi kalau yang sifatnya yang ya styrofoam tadi Pak RT ngomong itu harus diangkat, dibersihkan. Gitu. Jadi semuanya ada kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dan petugas sampah kewajiban untuk mengangkat. Bila Habib Taufik terpilih sebagai Ketua RW 10, program apa yang dicanangkan Habib dan target apa aja yang akan diterapkan di RW 10 ini, Habib? Saya rasa pukul rata aja, karena yang sudah rutin aja. Kita benahi, kita mesti kita mesti musyawarah dengan pengurus pasar, karena pasar itu masih sembraut ya, jalan mobil itu kadang-kadang pagi tersendat, maka itu kita akan panggil, kita akan diskusikan, termasuk income pasar yang menunjang dan membantu warga, bukannya RW dibantu, tapi warga untuk mengatasi keuangan di warga, karena pengeluaran kita tergantung daripada iuran warga dan pasar. Untuk bidang keamanan, insya Allah kalau semisalnya melihat keuangan ini ada spare untuk menambah gaji, kami akan menambah gaji, dan keamanan itu harus konsekuen kerjanya, tertib. Begitu Habib nanti suatu ketika terpilih menjadi ketua RW, kan butuh personil tuh, Bib. Personil RW itu gimana? Habib nunjuk langsung atau ada cara lain yang membantu Habib nanti dalam bekerja itu? Segala sesuatunya harus musyawarah dengan RT yang mewakili masyarakat gitu. Nah, makanya itu dalam kepengurusan itu saya minta RT memberikan nama kepada kita yang bisa menjalankan fungsinya amanah, begitu. Karena ini pekerja sosial. Kemungkinan agak berat untuk merangkul aja langsung tanpa dia dari hati nuraninya dengan ikhlas untuk ditempatkan sebagai seksi-seksi di pengurusan begitu, ataupun di bendahara atau sekretaris begitu. Jadi tetap kita kedepankan musyawarah. Kalau umpama Habib nanti kalau terpilih sebagai ketua RW akan menambah istilahnya seleri atau gaji keamanan. Itu apa nggak berpengaruh sama iuran, Beb? Iuran warga pas-pasan, yang setiap bulan pas-pasan, tidak ada lebih, ya secukupnya untuk membayar gaji daripada keamanan dan sampah. Insya Allah nanti kita akan cari jalan keluarnya, bagaimana caranya untuk membantu warga untuk tidak naik dalam waktu dekat ini, gitu. Tapi kita bisa memberikan insentif kepada petugas keamanan dan sampah, begitu. Insya Allah. Karena kalau dilihat kan saya ini belum masuk menjadi struktur di RW. Saya belum tahu dengan yang pendapatan dari warga berapa dan berapa pengeluarannya, saya belum tahu. Kemungkinan kalau saya tahu, saya bisa melihat budget pengeluaran itu bisa dikurangi untuk menambah petugas keamanan dan petugas sampah gitu. Nah, kalau umpama Habib mengandalkan dari sektor lain itu gimana caranya, Beb? Lahan kita
luas. Lahan kita ini, pasok-pasok kita luas. Kenapa kita nggak memanfaatkan fasos dan fasum itu? Fasum itu yang terpenting. Jangan kita selalu sedikit-sedikit setiap program warga lagi dikutik. Setiap program warga lagi dikutik gitu. Dan itu pun kalau misalnya ada program dari RW, kan saya ini selaku ketua RW akan mengundang RT-RT gitu untuk musyawarah. Apa yang perlu, yang mendesak kita lakukan gitu. Pandangan Habib terhadap tata kelola iuran warga itu di tiap-tiap RT itu gimana, Bib? Kalau menurut Habib? Saya rasa kalau dari setiap RT sudah bagus ya. Cuman ke atasnya ini yang kita kalau dari ke RW-nya itu perlu transparansi. Uang sepeser pun harus jelas kemana dan untuk apa gitu. Jangan kita salah gunakan. Seperak ada tanggung jawabnya. Kedua, kalau dikatakan kita makan hak orang, itu haram. Nah, itulah kita jaga. Makanya itu dalam kepengurusan nanti, orang-orang yang duduk itu orang-orang yang saya inginkan tuh yang amanah dan ikhlas bekerja. Mungkin saya mengerucut pada dua masalah. Satu mengenai kegiatan Karang Taruna, apa yang kira-kira Habib lakukan kepada Karang Taruna nanti. Terus yang kedua masalah isu parkir sembarangan di sekitar Maharta. Itu gimana tuh? Iya, kalau untuk Karang Taruna kan itu sifatnya nggak permanen ya, menjadi Karang Taruna. Karena kalau kita panggil ini anak muda sekarang, kita dudukkan sebagai Karang Taruna, besok 2 tahun, 3 tahun lagi dia sudah bukan Karang Taruna lagi. Begitu. Jadi setiap tahun tuh kita harus mengadakan pertemuan dengan pemuda-pemuda di lingkungan Maharta supaya terjalinnya hubungan antara pemuda di Maharta ya khususnya di lingkungan RW 10 gitu. Dan kekompakannya apabila ada pemuda yang mau mengadakan sesuatu ataupun program, kita akan bantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, untuk parkir di jalan-jalan di lingkungan RT ya. Khususnya di jalan umum tuh, Bib. Kalau di jalan umum memang kita nanti akan memberitahu. Itu kan nggak bagus. Dia jalan, dia punya mobil tapi tidak punya garasi. Kita sarankan untuk parkir yang sudah udah ada tempatnya di RW, di balai RW. Begitu. Tapi selama ini yang diterapkan RW kalau tidak 1 dekade lah itu, 1 periode itu enggak, saya kira itu kurang maksimal. Ada pengumuman bersih, terus ada yang parkir lagi, terus ada yang parkir lagi gitu. Gimana, Beb, cara mengatasinya, Beb, kalau ada warga yang begitu, Beb? Ya, kembalikan lagi kepada orangnya ya. Tapi kalau misalnya warga sini kemungkinan mengerti, kemungkinan itu warga yang bertamu atau menginap di rumah daripada temannya di sini ya, atau begitulah. Jadi saya rasa begitu. Kalau masyarakat di sini wawasannya lebih luas ya, Maharta itu wawasannya sangat luas. Dan tidak mungkin juga membuat kesalahan yang begitu. Kalau misalnya udah diberitahu, dia mengerti gitu. Itu dia. Kalau yang untuk di lingkungan RT, itu sebenarnya RT yang mengatasinya, memberitahukannya. Karena kita tidak bisa juga masuk, karena lingkungannya lingkungan RT gitu. Kalau di lingkungan RT. Tapi kalau untuk jalan-jalan utama memang itu kewajiban kita memberitahukan supaya tidak ada masalah gitu. Satu lagi, kalau untuk kebersihan yang diutamakan kebersihan. Sekarang ini kan mau musim penghujan. Nanti
Ya mungkin awal-awal saya menjabat ya paling sedikit ya paling tidak lah harus sudah ada gerakan dalam bidang kebersihan, kerja bakti. Ya paling ini ya sorokan-sorokan. Kalau dilihat sekarang ini saya dari depan sampai ke belakang itu, masya Allah, sampahnya di sorokan itu, aduh saya bilang. Dan saya menginginkan kalau pas saya dilantik, saya akan bekerja itu dulu awal-awalnya. Kita kerjakan sama-sama lah, gotong royong. Karena kan setiap lingkungan itu kan, setiap got itu di lingkungan RT. Nanti kita akan berembuk gimana caranya, atau membayar orang, atau warganya sendiri ada yang sukarela membantu membersihkan, begitu Pak. Ya, terus ini Beb, kalau menurut Habib nih jika terpilih, tanggung jawab apa yang paling sulit sih Beb jika menjadi ketua RW itu Beb? Allahu Akbar, ini masalah yang tanggung jawab keuangan. Oh, masalah finansial ya Beb ya? Finansial, ya Allah. Kita dari dulu kita diajarkan dari kecil itu jadilah orang yang jujur, yang amanah. Maka itu kita terapkan, insya Allah kita terapkan nanti di kepengurusan. Karena yang tadi saya bilang, kita tidak sangka, tahu-tahu ini uang kemakan sama kita, bakal jadi darah daging kita. Itu yang kita takutkan. Barangkali Habib ada closing statementnya untuk warga, pesan-pesan atau saran-saran biar sahabat Mahata Entertainment tahu Beb. Silakan Beb. Sahabat entertainment, khususnya warga Mahata, kita perlunya bersatu. Persatuan itu harus digalang. Tanpa persatuan kita tidak akan berhasil. Kedua, kita perlunya gotong royong. Segala sesuatunya kita harus bekerja gotong royong. Kalau tidak bergotong royong, tidak akan ada hasilnya. Maka dari itu kami menyarankan segala sesuatunya harus musyawarah, bergotong royong, kita bersatu. Kalau ada program kita jalankan sama-sama, gitu. Itu aja saya rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada tutup. Cukup. Demikian perbincangan kami dengan Habib Ahmad Taufik, satu kandidat Ketua RW 10 Pondok Maharta. Semoga perbincangan saya, Pak Agus beserta Pak Habib Ahmad Taufik bisa bermanfaat untuk warga Pondok Maharta, dan nanti pada saat pemilihan Ketua RW nanti bisa mendapatkan Ketua RW sebagai pimpinan kita di Pondok Maharta yang akan mengayomi kita, dan kepada semua warga Maharta bisa mendukungnya. Dan pesan Habib tadi perlu kita garis bawahi bahwa kita perlu menjaga persatuan ya Habib ya. Jadi itu pesan yang cukup bagus. Kita dukung bersama siapapun yang menjadi ketua RW 10 nanti yang terpilih. Dan jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe ya terima kasih. Mohon saran di komen di bawah ini supaya nanti podcast kita bisa berkembang lebih baik lagi. Dan silakan share kepada kawan-kawan terdekat agar semua warga Pondok Maharta bisa mengetahui profil dari seluruh calon Ketua RW 10. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.